Ramai di media sosial komedian Komeng yang terkenal dengan kata-kata unggul dan menempati posisi pertama perolehan suara untuk DPD Dapil Jawa Barat Pemilu 2024. Bahkan jika kita lihat di real count di KPU hingga Kamis 22 Februari 2024, Komeng sudah mendulang suara sebanyak 2 juta suara. Wow, banyak banget ya. Nah, fenomena Komeng ini melampaui sekedar foto yang nyeleneh. Pertama, surat suara DPD itu ada foto. Ketika Komeng dipilih, bisa jadi itu mengindikasikan mereka tidak kenal dengan calegnya. Dan yang mereka ketahui adalah orang yang tingkat ketahuan dia terhadap caleg itulah yang akan dia pilih. Dan itu pilihan realistis. Daripada dia tidak menggunakan hak pilih, lebih baik dia pilih caleg yang dia kenal. Karena memang di antara 4 posisi legislatif, DPD paling yang tidak dikenal oleh publik. Dan saya melihat Komeng dipilih karena bisa jadi track recordnya atau rekam jejaknya tidak kontroversial dan tidak terlalu banyak skandal. Akan berbeda kalau yang tampil di surat suara itu adalah caleg dengan kontroversi dan skandal yang banyak. Belum tentu juga masyarakat akan pilih. Nah, sebenarnya fenomena artis yang nyalek ini bukanlah hal yang baru. Bahkan untuk memperoleh kursi-kursi di DPR Republik Indonesia, beberapa parpol seolah-olah sudah bersepakat untuk mengusung nama-nama artis lainnya. Seolah ini menjadi resep untuk memperoleh kemenangan instan di era modern saat ini. Sebenarnya apakah cukup dengan ketenaran saja yang menjadi resep untuk kemenangan ini tanpa mempertimbangkan kapabilitas si artis untuk menjadi wakil rakyat? Kehadiran artis ini karena popularitasnya dan berkombinasi dengan sistem pemilu proporsional terbuka di negara kita untuk DPR dan DPRD, dia kemudian menjadi seolah-olah instrumen untuk memperbesar ceruk perolehan suara dengan popularitasnya. Dia melewati standar atau proses rekrutmen yang demokratis. Dalam banyak kasus tidak mengikuti kaderisasi, lalu kemudian tidak mengikuti pendidikan politik, akhirnya ketika tampil di panggung politik kurang menguasai apa itu sistem politik, sistem pemilu dan juga realitas politik, tapi lebih digunakan sebagai vote getter atau mesin atau figur pengumpul suara oleh partai. Titi menjelaskan bahwa fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan, kaderisasi, dan rekrutmen politik masih banyak yang perlu diperbaiki. Di samping itu, kompleksitas dari sistem pemilu di Indonesia menjadi salah satu permasalahan utama. Situasi pemilu kita memang kesulitan menghadirkan pemilih yang fokus dan berorientasi politik gagasan karena dia kompleks, rumit, terlalu besar, sementara karakter masyarakat berbeda-beda, bahkan orang terdidik pun banyak yang tidak kenal calegnya, begitu ya, tidak mendapatkan informasi soal mengakses program visi misi dari para peserta pemilu. Nah, termasuk juga eksistensi lembaga yang tidak terlalu dikenal gitu ya. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, terdapat 3 faktor yang menentukan seseorang bisa terpilih dalam kontestasi pemilu 2024, yaitu popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Ia juga menjelaskan faktor-faktor ini dikarenakan masyarakat kita mengenyam pendidikan yang rendah, sehingga dalam memilih pemimpin hanya berdasarkan faktor emosional dan bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti adanya serangan fajar atau politik uang yang masih menjadi cara-cara untuk memenangkan kursi-kursi kekuasaan. Tak bisa saling menyalahkan, pemimpin merupakan cerminan dari masyarakatnya. Kualitas pemimpin akan ditentukan oleh masyarakatnya ataupun sebaliknya. Lalu pertanyaannya, apa hal yang perlu diperbaiki dalam proses demokrasi di Indonesia? Tadi tingkat pendidikan, ini berpengaruh besar dalam konteks menata menjaga demokrasi agar kuat, sehat, bermartabat. Kalau masyarakat pendidikannya masih rendah, mohon maaf, ini demokrasi kita hanya akan berputar-putar seperti lingkaran setan seperti saat ini. Jadi demokrasinya prosedural jalan, tapi substansinya nggak ada. Makanya ada tuduhan kecurangan dan lain sebagainya terjadi. Karena masyarakat memilih bukan berdasarkan nasionalitas, tapi berdasarkan hal yang lain. Yang kedua, pendapatan masyarakat ekonomi kalau masih miskin, masih nggak berdaya, ya banyak terima bansos. Yang ketiga, penegakan hukum. Nah, kalau hukumnya itu tebang pilih, kacau gitu ya, demokrasi juga nggak sehat, udah pasti itu. Jadi paling tidak 3 indikator ini yang harus dibangun ya oleh
siapapun yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, jadi pejabat, untuk sama-sama menata bangsa ini dengan baik. Memilih wakil rakyat yang kita kenal adalah pilihan yang realistis. Namun akan lebih baik jika kita mengetahui rekam jejak dan juga visi misi dari para pemimpin tersebut untuk memberikan pilihan yang paling tepat. Nah, bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.